Halo, perkenalkan nama teman-teman, selamat pagi, gimana sama teman-teman teman beda atau mungkin perkenalkan nama saya Leonardo Wijaya atau bisa disapa Leo. Saya adalah seorang kelahiran tahun 2008 pada Agustus, tepatnya pada Agustus 2008. Saya Tangerang. Saya lahir di keluarga yang bisa dibilang sederhana, cuman cukup. Saya sangat bersyukur akan hal itu. Pertama kali saya lahir di rumah kakek saya tinggal bersama ibu. Kakek saya cukup harmonis, satu di madani saya. Kemudian saya di TK. Setiap pagi saya mulai adaptasi, saya ketemu dengan teman-teman saya yang sekarang masih ada di SMA sini. Dan lalu di situ saya mulai berlatih mengenai komunikasi. Yang saya tekankan di sini adalah mengenai bagaimana cara saya bersosialisasi dan sebagainya. Kemudian saat di TK itu saya mendapatkan saya teman, saya bersenang-senang dengan mereka, berlanjut dengan SD. Di saat itu saya masih tidak mengenal adanya ilmu, saya kurang fokus dengan ilmu pengetahuan, maka di situ saya bisa bilang tanda kutip kurang berpengetahuan. Namun dari saat kelas 5 saya mendapatkan guru yang tepat sehingga saya bisa langsung lonjak, dan di situ saya belajar mengenai guru yang tepat yang membuat siswa itu dapat berprestasi. Jadi bukan semuanya hanya siswa, cuma guru yang mendorong, inspirasi dan motivasi dapat mendorong kita untuk berstudi seperti itu. Dari situ saya mulai berkembang, dari sosial saya, komunikasi saya sangat lebih sering berteman dengan orang-orang yang berpikir terlantar, berbeda, istimewa. Saya suka dengan mereka, tapi mereka yang dijauhi dan sebagainya. Saya lebih suka berteman dengan orang. Saya lebih suka berteman dengan semua orang tanpa membedakan ada yang baik dan buruk. Itu saya belajar mengenai berbagai kepribadian yang berbeda, dan maka dari itu saya berkembang di SMP ya. Saya belajar komunikasi, saya bisa berdiskusi bersama teman. Dulu saya tidak terpikirkan bahwa berdiskusi bersama teman itu sangat bagus seperti itu. Lalu menginjakkan SMA, sebelum itu kan ada COVID. Ya, saya sempat terinfeksi tuh COVID. Saya belajar di rumah, belajar di rumah, tapi itu tidak membatasi pergaulan saya tetap mungkin video call dengan teman saya, mabar teman sama teman saya dan sebagainya. Dan jadi di situ ada mulai look ya dari kehidupan saya bersama teman saya. Itu ada cukup mengembirakan bahwa saya dapat beradaptasi dengan lancar di lingkungan, dan di situ saat itu saya sangat banyak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dari school dan sebagainya. Dan lalu di situ saya mendapatkan pengajaran yang cukup pada satu guru yang saya tidak mau sebut namanya, yang berhasil motivasi saya sehingga saya sudah memperoleh banyak soft skill. Dan beginilah saya saat ini, kemampuan komunikasi saat ini dari banyak sekali pengalaman dalam hidup saya yang membentuk saya menjadi seseorang yang baik. Seperti itu, semoga kita tetap semangat dalam kehidupan kita, jadikan itu sebuah pengalaman. Semua masalah jangan tinggali, jangan jauhi, atau dihadapi. Sekian, terima kasih.